Selamat pagi anak-anak, sampai bertemu kembali dengan Bu Yunita. Kali ini Ibu akan melanjutkan subbab materi tentang sistem dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Kalau minggu yang lalu kita masih belajar tentang pembelahan sel secara mitosis dan meiosis, sekarang dilanjutkan materi yang paling tinggi itu bukan? Ya, baik. Oke anak-anak, mari kita simak baik-baik ya. Kita akan mempelajari sejarah kita ada di dunia ini dari mana asalnya. Untuk sistem dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, kompetensi intinya memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia. Sedangkan kompetensi dasarnya mendiskusikan sistem reproduksi dan penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi pada manusia. Nah, peta konsepnya, sistem reproduksi pada manusia melibatkan organ reproduksi pria dan wanita. Ya. Nah, organ reproduksi pria maupun wanita itu sangatlah penting, sangatlah susah bagi kita. Kenapa kok bisa diberikan materi ini pada kalian? Karena dianggap kalian sudah dewasa, sudah mampu dan siap untuk menerima materi ini ya dengan baik. Organ reproduksi pria, bagaimana bagian-bagiannya apa saja? Ada testis, kemudian ada saluran dan kelenjar reproduksi dan ada penis. Nah, bagaimana juga alat reproduksi organ reproduksi pada wanita? Ada rahim, saluran kelenjar reproduksi wanita, dan ovarium. Tentunya jika salah satu organ kita akan mengalami gangguan, pasti akan mengalami gangguan kelainan dan menimbulkan penyakit. Ya, kita kupas satu-satu ya. Kita akan lanjut tentang organ reproduksi pria dulu. Nah, sebelumnya apa itu reproduksi? Nah, kemampuan untuk menghasilkan keturunan yang melibatkan sel kelamin pria dan sel kelamin wanita. Ya. Oke, organ reproduksi pria meliputi apa saja? Ada testis. Apa fungsi testis? Menghasilkan spermatozoa dan hormon kelamin pria. Kemudian apa itu epididymis? Tempat penyimpanan dan pematangan spermatozoa. Ada vas deferens, muara atau kantung semen atau air mani. Sedangkan penis memasukkan sperma ke dalam alat reproduksi wanita. Nah, penis ini sebagai alat kopulasi ya pada pria ya. Kemudian ada kelenjar prostat, jadi mensekresikan cairan yang mengandung fosfolipid yang berwarna abu-abu keputihan seperti air susu ke dalam saluran kandung kemih. Kemudian ada juga bagian satu lagi yaitu kelenjar Cooper yang menghasilkan lendir yang alkalis. Nah, ini adalah gambar organ reproduksi pada seorang laki-laki atau pria. Tentunya kalian harus menjaga kebersihan dan kehigienisan. Setiap hari harus ganti pakaian dalam untuk menjaga kebersihan alat kelamin kalian, terutama yang laki-laki ya. Nah, sekarang kita juga akan mempelajari tentang organ reproduksi pada wanita. Nah, tadi kan laki-laki, sekarang sama wanita. Nah, skala pentingnya juga. Jadi organ reproduksi wanita itu berdua, ada luar, ada dalam. Yang luar itu labium, klitoris, dan lubang vagina. Ini ya, kabarnya vagina, ada leher rahim, pintu rahim, ada dinding rahim, ada saluran telur, dan ada hidung telur. Vagina dan leher serviks, rahim sebagai tumbuh dan berkembangnya janin, saluran telur atau hidung ini sebagai tempat fertilisasi. Di sini tempat bertemunya sel kelamin jantan yaitu sperma dan sel kelamin wanita telur di sini. Jadi ini adalah tempat fertilisasi atau pembuahan terjadi di oviduct ini ya. Kemudian ada indung telur atau ovarium sebagai tempat untuk menghasilkan ovum atau sel telur di sini. Ini gambar alat kelamin luar ya pada seorang wanita. Tentunya kalian juga harus menjaga diri kebersihannya, juga harus menjaga kehigienisannya. Setiap saat harus ganti pakaian dalam untuk menjaga kebersihan diri sendiri tentunya. Nah, kemudian yang tak kalah lagi pada siklus
wanita, yaitu menstruasi, adalah peristiwa keluarnya darah dari vagina. Nah, darah ini berasal dari rahim yang timbul akibat terlepasnya selaput rahim yang melalui proses kemunduran dan kerusakan akibat sel telur yang tidak dibuahi. Jadi selama sel telur itu tidak dibuahi, maka tidak akan terjadi fertilisasi atau pembuahan. Biasanya wanita yang normal siklus haidnya itu kurang lebih 28 hari, ya. Nah, ini fase-fasenya, fase mulai meluruhnya darah dan di vagina akibat tidak bertemunya sperma, saja tidak dibuahi. Nah, kalaupun organ-organ kita mengalami gangguan, pasti akan menimbulkan penyakit. Nah, penyakit organ reproduksi pada manusia itu apa saja kira-kira? Nah, ada penyakit gonoro, penyebabnya adalah bakteri namanya Neisseria gonoro. Kemudian juga ada sakit sifilis yang disebabkan oleh bakteri namanya Treponema pallidum. Jadi ada impotensi atau kemandulan, ya, merupakan akibat dari kelainan pembuluh darah, persyaratan, kelainan penis akibat obat-obatan. Jadi karena terlalu sering mengkonsumsi obat yang di luar batas atau overdosis, kemudian kanker rahim, tumor ganas pada lapisan rahim, kanker payudara, tumor ganas pada jaringan payudara, kemudian ada satu namanya endometriosis, penyakit yang dimana bercak-bercak jaringan endometrium tumbuh di luar rahim. Nah, satu lagi namanya yaitu penyakit AIDS. Penyakit ini disebabkan oleh virus, ya, bukan bakteri, namanya HIV. Biasanya HIV ini terjadi karena terlalu sering kontak-kontak pasangan, juga, ya. Nah, itulah anak-anak sekilas tentang materi reproduksi pada manusia. Asal usul sejarah kita di dunia ini adalah pertemuan antara sel kelamin jantan, ya, sel kelamin pria yang di bawah seorang ayah tentunya, ya, dan sel kelamin wanita yang menghasilkan sel telur. Jadi bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, yaitu sperma dan ovum atau sel telur, itu menyebabkan kita ada di dunia. Terjadilah embrio atau zigot yang nantinya akan berkembang tumbuh di rahim seorang itu ceritanya. Baik anak-anak, cukup sekian materi dari Ibu. Silakan mereview kembali, membaca kembali materi ini. Insya Allah kalian akan bertambah wawasan, ya. Sekian dari saya materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.